pagi anak-anak, apa kabar kalian? Miss harap kalian dalam keadaan baik, dalam kondisi yang sehat. Perkenalkan, ini saya Miss Nunung. Miss Nunung hari ini akan menyampaikan sedikit sharing aja ya. Gitu. Nah, kita sebelum sharing kita mau berdoa dan kita mau memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Yuk sama-sama ya kita menyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. 1, 2, 3. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu terhadap hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih diberi sehat, itu karena pertolongan-Mu yang ajaib buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Engkau yang memberi hati kami tanah yang paling subur, yang siap untuk ditaburi firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk, kita ayat hafalannya ya. Minggu ini ayat hafalan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, di minggu ini masih dalam tema disiplin. Sekarang kita buka dulu ya di ayat bacaan 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. 1 Timotius ada di perjanjian baru ya anak-anak. Yuk, dibuka dulu 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Misalkan bacakan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, di sini apa? Latihan. Latihan apa? Beribadah. Nah, di Alkitab anak-anak yang kita baca, kalau hidup disiplin itu salah satunya adalah Daniel. Daniel ini setiap hari dia berlutut berdoa 3 kali sehari, ya. Maka hidup Daniel apa saleh. Dia pada waktu dibuang di gua singa, dia tidak dimakan singanya karena apa? Tuhan yang menolong hidup Daniel ini. Nah, apa sih manfaat dari disiplin rohani? Yang pertama, kita semakin mengenal Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Yang pertama apa? Membaca Alkitab. Ayo, siapa yang di sini masih setiap hari membaca Alkitab? Angkat
angkat tangan, ayo. Nah, itu ya. Miss harap kalian di sini sampai sekarang masih yang namanya apa? Membaca Alkitab. Usahakan kalian minimal sehari 15 menit untuk apa? Untuk membaca Alkitab. Kalau kalian bosan yang lama, yang baru. Tapi ingat ya, di dalam Tuhan itu tidak ada apa kata bosan membaca Alkitab. Karena kalau setiap hari kita membaca Alkitab, pasti ada yang namanya ilham, ada yang namanya hikmat, marifat, itu pasti ada di dalam Alkitab. Dan setiap kali kita membaca Alkitab, pasti kita akan apa? Semakin mengenal Tuhan. Tidak hanya membaca Alkitab anak-anak, yang kedua adalah apa? Berdoa. Siapa yang di sini kalian masih berdoa, yang angkat tangan? Ya, gitu ya anak-anak. Bagus itu. Doa itu tidak hanya doa makan ya. Tapi banyak anak-anak yang di sini kalau berdoa selalu berdoa. Dalam artian kalau kalian makan tidak berdoa, langsung aja ya. Apalagi makanan yang enak, apalagi kalian waktu bersama dengan teman-temannya, kalian waktu makan sudah lupa berdoa. Nah, jangan pernah apa? Lupa berdoa ya. Karena apa? Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan yang apa? Selain membaca Alkitab, berdoa, apalagi berpuasa. Nah, kalau anak-anak tidak kuat ya ini karena tidak diwajibkan ya. Kalau kita kan tidak diwajibkan. Kalau misalnya kita mau berpuasa, nggak apa-apa. Kita ambil puasa untuk apa? Mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Manfaat yang kedua apa? Kita semakin merasakan penyertaan Tuhan. Nah, di sini hidup kita di tengah pandemi seperti ini, siapa yang merasakan penyertaan Tuhan? Angkat tangan anak-anak, ya kan? Miss juga di sini hidup sehat, Miss di sini masih sehat, tidak sakit, ya. Itu karena apa? Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Masih ingat kalian, Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu sudah menebus dosa kita, menyembuhkan kita. Ya, bilurnya itu menyembuhkan kita. Kalau ada yang sakit, kita percaya darah Yesus yang menyembuhkan kita. Ya, kita belajar yang namanya apa? Mengenal Tuhan. Penyertaannya Tuhan pasti apa? Sempurna di dalam hidup kita. Ya, kita ingat ya, apa saja kebaikan Tuhan dalam hidupmu itu dicatat. Ya, jangan sampai kita merasa kita tidak disertai Tuhan. Karena apa? Kita hidup, kita bernafas, itu tandanya masih ada Tuhan yang menyertai hidup kalian dan hidup Miss. Itu. Dan yang ketiga, kita semakin apa? Menikmati kasih Tuhan. Daud berkata apa? Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu selamanya. Nah itu ya, di dalam Mazmur itu tuh Daud berkata apa? Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita di sini ya, kalau misalnya jangan sampai kita sedikit-sedikit yang namanya bilang gini, aduh Tuhan itu kok jahat ya, aduh kenapa masalah ini datang lagi sama aku, aduh kenapa ini terjadi. Jangan seperti itu, tapi kita melihat Tuhan yang baik sama hidup kita. Kalau kalian punya masalah, jangan melihat masalahnya. Kalau kita melihat masalahnya, pasti itu akan terjadi lubangan yang masalah-masalah terus. Tapi bila kita lihat betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, supaya kita apa? Bisa terbebas dari masalah itu. Jadi kita melihatnya siapa? Tuhan, Tuhan yang besar, jangan masalahnya. Seperti apa? Daud mengalahkan Goliat. Daud itu tidak memandang siapa? Goliatnya, tapi Daud apa? Memandang Tuhannya yang besar. Maka Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya, kecap dan lihatlah apa?
betapa baiknya Tuhan itu. Ya, pasti Tuhan itu apa? Baik di hidup Miss dan di hidup kalian semua. Nah, dari situ ya, Miss hanya mengingatkan ada 3 ya tadi ya. Manfaat disiplin rohani yaitu apa? Kita semakin mengenal Tuhan, dan yang kedua, kita semakin merasakan penyertaan Tuhan. Yang ketiga apa? Semakin menikmati kasih Tuhan. Memang anak-anak dalam tidak mudah ya dalam yang namanya disiplin. Seorang artis, seorang atlet itu kalau dia sudah berjuara itu apa, setiap hari dia harus rutin latihan sampai dia bisa menjadi atlet yang terhebat. Sama kerohanian kita juga seperti itu. Mari kita tiap hari, kalau yang ini kan di penghujung akhir tahun ya, kita di sini ayo kita introspeksi diri, apa saja yang sudah kita lakukan, mana saja yang melakukan yang jelek itu kita buang, dan memasuki tahun 2021 kita semakin yang namanya disiplin rohani ya anak ya, kita semakin apa, mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan dalam hidup kita, biar kita apa, menjumpai Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan dari kata orang kita mengenal Tuhan, tapi kita sendiri yang mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus baik sama Miss, Tuhan Yesus juga baik sama kalian semua. Ya, itu aja. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang tolong setiap kami Tuhan, untuk supaya kami bisa berdisiplin Tuhan, untuk mengenal Engkau Tuhan, disiplin waktu untuk saat teduh mencari Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau sangat baik buat kami. Untuk itu Tuhan, kami ingin Tuhan meluangkan waktu tiap hari untuk mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ingat anak-anak, selamat beraktivitas untuk hari ini. Jangan lupa 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oh ya, ini Miss Tulus sekalian mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.